Emang Pak Ustadz udah ada? Udah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, monggo, maaf saya kesiangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba Radina Billahi rabba wa bil islami dina wa bil Islamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Muhammadin ya wa rasul. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman Ya, warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'an. terwasiah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi Allahumma arzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa khidwal mursal wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gimana? Latihannya sudah dilihat-lihat? Baru dilihat sekarang. Ya baru dilihat maksudnya. Iya, Oke. baru dilihat belum diapa-apain. Nah, baik. Potongan ayat ini, satu ayat ini cuman pendek, ada 12 kata. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Yang pertama, qalu. Nomor satu apa kira-kira? Isim, fi'il, Fi'il. atau Il Oke, fi'il fi'il. madi. Fi'il madhi, betul. Sekarang harus lengkap ya. Ya, Fi'il saja nggak cukup. Harus Ya. dilengkapi fi'il madhi. Yang kedua, wawunya apa itu? wawnya tim Isim. domir. Isim dhamir. Kalau ditanya lagi dhamir apa? Domir apa? Iya. Dhamir kan Apa ada ya? Domir Domir yang itu. garis apa tuh ya? Oh, Ya, yang baris mutasil. muttasil. Baris itu kelihatan, muttasil itu tersambung bersatu. dengan yang sambung. Oke. Nomor 3, lan. Ya, harf. Oke. Harf apa? Lan itu. Lan itu Hafjar ya? Bukan. bukan. Kalau harf jar itu pasti diikuti isim. Isim ya. Coba kita tengok sebentar yang nomor 4. Yang nomor 4 apa? Fi'il. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. 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 Oke. Betul ya, fi'il mudhari. Sekarang Iya. gini. Kita coba ingat kembali fi'il mudhari itu termasuk fi'il yang mabni atau yang mu'rab. Yang mu'rab. Mu'rab bisa berubah. Nah, kemudian fi'il mudhari itu berangkatnya meskipun mu'rab berarti kan ini. Fi'il mudhari punya 3 pilihan i'rab ya. Bisa rafa, bisa nasab, bisa jazam. Kalau jar itu isim ya, saya jazam ya, rafa, nasab atau jazam. Nah, kemudian dulu fi'il mudhari itu dia akan aslinya harus rafa dulu. Ya, fi'il mudhari itu basicnya rafa. Nah, kalau basicnya rafa, terus begini, kapan dia nasabnya, kapan dia jazmnya, kan gitu. Nah, waktu itu fi'il mudhari bisa nasab kalau ada yang menasabkan. Menasabkan. Fi'il mudhari akan jazm bila ada yang menjazmkan. Fi'il mudhari akan rafa bila Tidak ada yang menasabkan atau tidak ada. Yang menjazam.
betul. Nah, sekarang fi'il mudhari kalau masih asli, belum ada tambahan apapun di belakangnya, kemudian huruf yang terakhir itu adalah huruf-huruf yang sehat, pasti menggunakan tanda asli ya, tanda yang basic. Kita tahu bahwa kalau rofa itu tanda aslinya menggunakan dhamma. Wah, Kalau nasab pakai fathah. fathah. Kalau jazm pakai Eh, eh, sukun. sukun. Nah, sekarang kita perhatikan nabroha itu harokat terakhirnya apa? Nasab, Ya, nasab karena menggunakan tanda fathah. Sekarang kita kembali ke nomor 3, lan. Kalau begitu lan itu harf apa? Udah dikasih tahu. Ya, harf nasab. Harf nasab. Oh, Itu Banyak. nasab. Tuh, Ada Iya, saya udah lihat cuman nggak ada namanya, cuman half doang. ada namanya. Oke. Nah, Cuman jadi ya dikaitkan dengan tugasnya. Tugasnya apa dia? Menasabkan. Karena tugasnya menasab kan ya harf nasab itu aja bisa. Dari Kalau dari- jar, harf jar. kalau punya pengaruh jazm ya harus jazm gitu. Jazm. Oh. oke. Nah, itu apa namanya lan itu. Dari sisi pengaruh i'rabnya karena dia menasobkan maka dinamakan harf nasab. Oke. Nah, itu dari sisi apa namanya? Dari sisi pengaruh ya. Nah, sekarang dari sisi makna, lan itu artinya negatif. Tidak. Ya. Maka kalau negatif dinamakan harf nafi gitu loh. Nah, nafi. Jadi dia namanya bisa rangkap. Harf nafi sekaligus dia juga harf nasab. Nafi itu dari sisi arti menegasikan ya karena dia punya konotasi negatif. Kemudian dinamakan harf nasab karena memang pengaruhnya menasabkan fi'il mudhari. Jadi harf apa? Oh, nggak ada namanya. Namanya tuh di judulnya itu yang Oke. bisa menasabkan fi'il mudhari. Berarti namanya harf nasab. Tapi dia tidak jadi harf nafi artinya. Jadi bisa dirangkap harf nasab dan harf nafi. Nah, sebenarnya ada nama satu lagi dia. Apa? Nah, Harf. dia nafi, tapi nafinya itu untuk akan datang, untuk future. Ya. Nah, future itu dalam bahasa Arabnya namanya istiqbal. Jadi lan itu kan artinya tidak akan, bukan tidak saja ya, tapi tidak akan. Tidak akan. Ya, jadi apa namanya meniadakan sesuatu yang akan terjadi. Impossible. Ya, jadi misalkan dia tidak akan datang nih, nah kayak gitu itu kan belum terjadi. Ya. Ya akan. Dia mau datang nggak? Kayaknya nggak akan datang deh. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak akan. Itu pakai lan. Tapi kalau nafi saja ya tidak gitu. Tapi karena dia lan itu untuk negatif dan akan datang, maka dia namanya jadi 3 sekarang. Dia Apa? harf nasab dan juga harf nafi dan juga harf istiqbal. Istiqbal. Ya, istiqbal. Of ba'am. Off. Ya, Istiqbal. of. Oke. Of ba'am. Ini karena Future. Ya, future. Itu akan datang. yang akan datang. Oke. Jadi nanti kalau ketemu lan yang seperti ini, lam sama nun, itu artinya akan datang. Dan lan itu pasti hanya diikuti oleh fi'il mudhari, nggak akan kemana-mana. Ya, lan itu hanya khusus untuk fi'il mudhari. Dia tidak akan pernah kemana-mana. Nggak akan pernah ke fi'il madhi, tidak akan pernah ke isim, tidak akan pernah ke fi'il amar. Tidak akan pernah ke harf lagi. Pasti langsung berinteraksi dengan fi'il mudhari. Oke, lan nabroha. Kemudian nomor 5, alaihi. Harf Jar. Jar. Kenapa dinamakan harf jar? menjarkan itu. Karena mengejarkan. Ya. Oke, sekarang nomor 6, alaihi. Hi. Isim. Isim apa? Domir. Isim domir baris mutasil. Betul. Domir baris. Itu nama panjangnya itu. Iya.
Terus nomor 7. Akifi. Akifi. Coba lihat karakternya itu. Akifin. Ada Akifin. tambahan apa itu? Akifin. Ada tambahan apa? Akifina, Ya. muslimina, kafirina. Oh, berarti Hmm. itu Hmm. isim. Isim apa? Yang Isim jamak. Jamak yang mana? Jamak itu ada Jam, 3. em, jamak muzakkar. Betul. Jamak muzakkar. Kan ada jamak muzakkar, ada jamak muannas, satu lagi ada jamak taksir. Heeh. Taksir itu tidak beraturan. Ya biar gampang mengingat taksir ya pokoknya jamaknya ditaksir-taksir aja. Nggak ada Ya. ketentuan pasti gitu ya. Tidak ada rumusnya. Oke, jadi ini SIM. Kemudian hatta Kata. Eh, nomor Kaf. 8. Haf. Sebenarnya Hah? hatta itu Hah? sebenarnya ya, Hah? sebenarnya hatta itu adalah huruf jar sebenarnya. Hmm. Nah, cuman kalau ini kan kita lihat ada nomor 9 yarji'a. Coba lihat. Iya. Yarji'a itu fi'il atau isim? Fiil. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, kalau berhadapan dengan fi'il mudhari, hatta itu menasobkan. Iya. Kalau kalau Eh, berhadapan dengan isim, dia mengejarkan. Hmm. Kalau berhadapan dengan fi'il mudhari, dia menasabkan. Hmm. Nah, kok bisa dua sebenarnya? Tetap harus jar sih sebenarnya. Cuman, nah ini kok bisa berinteraksi dengan fi'il mudhari? Karena di situ eh, ada kata yang dibuang, yaitu an. Hatta an yarji'a. Jadi sebenarnya yang menasabkan hmm, yarji'a itu bukan hatta, tapi fi'al. SOP. Ya, SOP-nya ada an. Hmm. Coba kita buka lagi. Waktu dulu ya. Iya, an. Sebentar. Kita buka lagi. Nah, ini catatannya ketemu, kertasnya. Kamu. Hmm, ini, tuh. Ini pengaruh yang menasabkan fi'il mudhari. Oh, yang Yang menasabkan fi'il mudhari itu hanya 8. ya. An, lan, kai, idzan, ada lam ta'lil, lam juhud, fa sabiyah, dan hatta. Nah, hatta masuk nih. Kata Ya, hatta masuk. Tetapi menasabkan begini. ada bantuin an yang tersembunyi. Nah, Oh, gitu. iya. Jadi sebenarnya yang asli menasabkan itu cuma 4. Empat. 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 yang pertama itu menasabkan fi'il mudhari secara langsung itu maksudnya memang dia adalah asli menasabkan, tidak butuh bantuan yang lain. Tidak ada kata yang harus dibalik layar. Tapi nomor 4 yang kedua, yaitu 5, 6, 7, dan 8, separuh yang kedua, itu sebenarnya bukan harf nasab sebenarnya. Sebenarnya. Oleh karena bukan harf nasab pada dasarnya, maka SOP-nya dia harus membutuhkan bantuan harf nasab yang asli, yaitu yang nomor 1, an. Oleh karena itulah maka ini bentuknya nomor 5 sama 6 ini sama-sama li ya. Lam ta'lil maupun lam juhud itu secara zahir, secara kasat mata, dia ada li. Li kemudian disusul oleh fi'il mudhari. Kita tahu bahwa li itu biasanya harf jar kan, mengejarkan. Ya, Itu ya. kalau berhadapan dengan isim. Tapi kalau berhadapan dengan fi'il mudhari, maka li itu menasobkan. Loh, kenapa bisa menasobkan? Karena ada an yang tersembunyi. Ya, ada an di situ. Jadi ada kata-kata an yang di balik layar. Semuanya 5, 6, 7, dan 8 itu semuanya ada bantuan an, ada campur tangan an. Jadi sebenarnya yang menasabkan itu bukan mereka, bukan 5, 6, 7, 8. Tapi Tapi sebenarnya yang menasabkan itu adalah An. an. Tapi ya begitulah SOP-nya. Kalau
Kalau kita nggak tahu di pikirannya yang menasabkan itu misalkan hatta, maka kita akan bingung ketika oh ternyata hatta itu di kesempatan yang lain mengejarkan ketika berinteraksi dengan isim. Tapi ketika berinteraksi dengan fi'il mudhari dia menasabkan. Pertanyaannya yang benar yang mana? Nah, gitu kan? Itu kalau kita belum tahu bahwa sebenarnya setelah hatta itu kalau berhadapan dengan fi'il dia dibantu oleh an. Tapi di belakang layar. Jadi an itu di belakang layar. Ini empat ini ya, empat yang paruh kedua ini. 5, 6, 7, 8. Jadi hatta itu sebenarnya harus jar. Oke. Jadi kalau di sini namanya apa? Tetap harf jar apa harf Nah, kalau untuk praktisnya, kalau lagi menasabkan ya sebut aja harf nasab. Kalau ingin nasab praktis ya? ya, Ah, kalau sudah menjarkan, berinteraksi dengan isim ya disebut harf jar gitu. Ya, itu biar mudah dulu ya. Oke. Nah, mudah dulu. Nah, jadi ketika seperti ini, nomor 8, hatta, karena dia setelahnya hatta itu yarji'a, fi'il mudhari kan, kemudian fi'il mudhari'nya harus nasab, makanya kita sebut saja harf nasab. Untuk tahap awal dulu ya. Ya. Nanti kalau misalkan, kalau ditanya lagi misal, yarji'a itu kenapa nasab? Nomor 9. Yarji'a itu kenapa nasab? Dinasab. oleh an. Oleh. Ya, kalau jawaban praktisnya, ya, nggak usah jadi mat ya dinasabkan hatta. Oh, Tapi dia. kalau jawabannya agak sedikit dalam, maka yarji'a itu dinasabkan oleh an sesudah An yang tersembunyi. tersembunyi sesudah hatta. Beda dengan lan tadi kan, nomor 3 ini menasabkan nomor 4 itu menasabkan langsung karena memang lan itu memang harus nasab, tidak butuh bantuan. Ya, nomor an itu, maaf, lan itu memang tidak butuh bantuan, Baik. nggak butuh langsung dia menasabkan fi'il mudhari karena memang dia tidak dipakai selain harf nasab. Beda dengan hatta dia bisa dipakai untuk harf jar. Baik, nomor 10 sekarang. Ilaina, ila. Ilah. Maaf. Harf. Harf apa? Ila itu harf apa? Harf Harf, apa? harf Jar. 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 Harf Iya. jar ya. Makanya kita sering dengar ayat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Aqsa. Ilal masjidi, ya kan? Ila itu kan mengejarkan. Oh iya, masjid. Masjidi. Kemudian nomor 11. Nah, apa? Isim. Isim. Apa? Domir. Domir Domir, apa? baris. Mutasil. Baris mutasil. Pokoknya sekarang itu dikejar pokoknya. Sampai habis istilahnya. Sudah bukan elementary lagi. Nah, Intermediate. sekarang ya intermediate atau sudah mulai agak-agak advance nah. Wes. Agak-agak tapi Ya. agak-agak belum agak-agak. Baru agak Early advance. Oke, Masih sekarang kalau advance belum nggak ada contekan. level materinya tapi ingatannya belum advance. Peringatannya belum advance. Catatannya yang mana ya judulnya? Nah, itu dia. Yaitu masih al ilmu fis sutur. Nah, ilmunya masih di kertas. Iya. Iya banget. Ya, tapi jangan dibakar, diminum biar masuk. Nah, sekarang nomor 12, Musa. Isim. Isim apa? Isim. Isim nama. Isim Ya, nama. kalau dari sisi maknanya ya, tapi dari sisi zohirnya, dari sisi penampakan fisiknya, dia isim apa? Itu coba gini nih. Jadi selalu kalau ada yang berakhiran huruf yang sakit, itu pasti ada istilah khas. Nah, gitu ya. Itu Musa itu huruf terakhirnya apa? Sin atau huruf yang lain? Alif itu. Alif. Alif. Nah, isim yang berakhiran alif itu punya istilah sendiri. Maksur. Isim maksur namanya.
Nah, jadi dia punya istilah sendiri. Nanti juga begitu sama kalau berakhiran ya juga begitu. Itu namanya isim mangkus. Nah, jadi beda sedikit. Oh iya 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 yang itu. Nah, jadi meskipun dia nama, meskipun dia mufrad tunggal gitu kan. Tapi lebih dipentingkan adalah penampakan fisiknya. Dia berakhiran apa? Karena untuk menentukan tanda i'rab yang akan digunakan. Karena masalahnya kalau yang berakhiran alif itu tidak akan pernah bisa berharokat apa adanya. Karena memang alif itu sejak dahulu kala sampai kapanpun tidak akan pernah bisa apa namanya menimbulkan bunyi apapun. Alif itu tidak akan bisa berbunyi. Alif itu tidak akan bisa berharokat sendiri maksudnya. Dia alif itu hanya untuk memanjangkan harokat fathah. Alif tidak pernah bisa berharokat secara mandiri. Yang berharokat itu hamzah, bukan alif. Alif sama hamzah itu dua huruf yang berbeda, bukan sama. Ya, oke. Jadi Musa itu adalah isim Isim Maksur. 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 Karena isim maksur itu kalau misalkan rofanya pakai apa? Rofa pakai doma kira-kira. Dhammah, tapi kira-kira nggak kelihatan. Jadi di alifnya itu, tapi nggak kelihatan. Kalau jar, Fatah kira. kasro. Kasronya Kasroh kira-kira. kira-kira juga nggak jelas, nggak kelihatan, tidak tampil gitu ya. Kemudian kalau nasab, ya fathah kira-kira juga. Karena yang berbunyi fathah itu kan sin, mestinya kan alif gitu kan, sebagai huruf yang paling terakhir. Sebagaimana kita ingat, definisi dari i'rab itu adalah perubahan akhir, bukan perubahan sebelum terakhir, tapi perubahan huruf yang paling akhir. Baik, sekarang qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Sekarang enggak ada harokatnya. Tarik, tarik itu orang yang meninggalkan. Tarik Orang meninggalkan sholat. orang yang meninggalkan sholat. Laki-laki ya, satu laki-laki yang meninggalkan sholat. Kalau rofa berbunyinya apa? Tarikunis sholati. Ya, Jangan, kan ada al itu. tarikun. Tarikun. Kan kalau dimudhofkan, Tarikunil. bukan tarikus sholat. Oh, tarikus sholat. Ya, kalau karena dimudhofkan itu tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada al. Oh iya. Ya, nanti juga termasuk kalau tasnia dan jamak mudzakkar kan biasanya ada nunnya. Nah, ketika mudhof maka nun pada isim tasnia dan jamak mudzakkar, nun itu dianggap sebagai pengganti tanwin. Sehingga nunnya pun harus dibuang ketika mudhof. Nah, sekarang jar bunyinya bacanya Tarikil. Tarikil. tarikis sholati. Kalau nasab Tarikas sholati. tarikas sholati. Sekarang kalau rofa nih, dua orang laki-laki yang meninggalkan sholat. Rofa tasniyah itu pakai alif. Tarika. Sholati. Nah, asalnya tarikani. Asalnya tarikani. Ininya dibuang karena mudhof. Nyender ke as-sholati. Jadi ininya dibuang, tinggal bacanya apa? Tarika. Tarikas sholati. Ya, nggak usah dibaca panjang. Ya. Nggak, karena ini mati ketemu mati. Tulisannya aja panjang. Tulisannya aja. Tarikas sholati. Ya. Kemudian jar sama nasabnya sama. Nah, ini baru. Tariki. Bukan nanti jamak itu. Oh, Kalau bukan. dua gimana? Dua. Eh, Kan dari kata oh, tarikayil. tarikais Tarikais. sholat. Itu. Tarika. Itu asalnya tarikai ini. Tarika. Asalnya tarikai ini, ni-nya dibuang menjadi tarikai. Kemudian karena ya-nya mati, ketemu as-sholati mati, sedangkan sebelumnya ya itu bukan kasroh, maka ya-nya harus dihidupkan dengan baris atau harokat bantuan. Harokat bantuan yang harus dipakai adalah harus kasroh. Nggak boleh ke huruf atau harokat yang lain.
nggak boleh dhammah, nggak boleh fathah ya. Nanti ada pengecualian, dulu sudah pernah ya. Ada yang tidak pakai kasroh itu adalah kalau min. Non mati ketemu mati lagi, min pakai fathah. Minal masjidi. Sama yang domir yang ada mimnya. Seperti antum itu kalau nyambung pakai dhammah. Humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Nah, kemudian sekarang jamak. Jamak mudzakkar rofa. Pakai waw. Tariku. Jangan. Oke, tarikus sholati. Asalnya tarikun. Asalnya tarikun. Tarikun. Nah, karena nanya itu dianggap sebagai pengganti tanwin ketika mudhaf, maka ketika tanwin pun harus hilang tanwin, maka pengganti atau sesuatu yang dianggap sebagai pengganti tanwin pun harus hilang. Tarikus sholati. Sekarang jar sama Ini nasab baru sama. yang tadi, tariki. Tariki. Tarikus Tariki sholati. sholati. Itu bedanya tasniyah sama jamak. Ini kalau harokatnya dicopot itu sama tulisannya. Iya. Ini kalau digunduli ya, digunduli itu sama. Oh iya. Maka kalau baca gundul itu, maka kita itu harus bisa memutuskan ini untuk dua atau jamak. Tasmiyah atau jamak. Nah, cara membedakannya apa? Dari apa? Dari Dari konteks. itunya, Iya, subjeknya. dari susunan kalimatnya, konteks kalimatnya apa, pendukungnya apa. Kalau dari awal bahasa dua orang, ya berarti bacanya yang ini. Kayak Kalau dari Adam dan awal, Hawa gitu ya. nah Adam dan Hawa, betul. tarik kayis. Ya, harus pakai yang ini. Kalau banyak orang ya ini. Ya, tergantung kalimatnya secara utuh. Baik, sekarang perempuan. Satu, tunggal rofa. Tarikatus sholati. Sholat. Tarikatus sholati. Kalau jar. Tarikatis. Sholati. Tarikatis sholati. Kalau nasab. Tarikatas. Tarikatas sholati. Tarikatus sholati. Sekarang kalau dua orang perempuan rofa. Tarikatas. Tarikatas sholati. Tarikatus sholati. Kalau dua jar sama nasab. Tarikatayil. Sholat. Tarikatayis sholati. Karena ini mu'annas, maka jamaknya jamak mu'annas. Rofa jamak mu'annas. Tarika. Sholati. Tarikatus sholati. Oke, terus kalau jar sama nasab ini sama ya. Tarikatis. Sholat. Nah, ini selalu saya ingatkan berkali-kali dan terus-menerus. Pokoknya kalau ada jamak mu'annas berharokat kasroh, jangan langsung kita vonis itu jar. Kenapa? Kasrohnya jamak mu'annas itu bisa jar, bisa nasab. Nah, Oh itu iya. yang harus selalu waspada ya. Misal kalau dalam Al-Quran tuh jamak mu'annas yang paling banyak muncul itu as-samawati, langit. Ma lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu jamak mu'annas yang paling banyak muncul di Al-Quran adalah as-samawati. Jadi kalau ada as-samawati kasroh, itu belum tentu jar. Ada yang juga nasab. Kalau lahu ma fis samawati, samawatinya nasab atau jar? Lahu. Jar. Kenapa? Jar karena movie. Betul. Karena ada fi kan? Ya. Nah, kalau as-samawati di ayat kursi, apa tuh? Ayat kursi itu ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ayo. Oh, baru itu nasab. Kenapa nasab? Tidak ada yang menjarkan. Bukan itu. Itu fi'il mudhari kalau logika kayak gitu ya. Itu karena menjadi objek dari wasi'ah. Wasi'ah itu fi'il madhi. Fa'ilah wasi'ah. Wasi'ah kursiyuhu fa'ilnya as-samawati maf'ul bihnya. Wasi'ah membentang. Apa yang membentang? Kursiyuhu. Ini fa'ilnya makanya rofa. Kursiyu. Kursiyu itu maksudnya kekuasaannya. Kekuasaan Allah itu membentang.
Membentangnya sampai kemana? As-samawati. Ini dia objek. Dia kasrohnya itu nasab. Ya, jadi kasrohnya itu nasab. Makanya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardo. Atofnya pakai wal ardo, bukan wal ardi. Beda dengan lahu ma fis samawati wal ardi. Kan ada fi. Iya. Kalau wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardo. Kita Nah, lihat. itu bentar biar nggak Nah, nyoba Iya, biar siap. real gitu ya. Ardo. Iya, Ardo. Ardo bener ya. Ardo. Nah, Berapa? juz awal juz 3 Al-Baqarah juz 2, juz 3, 255. ya 255. 255. Go. Nih saya tampilin di layar. Nih wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardo. Al-Ardo, iya. Ya Yang kan? di lihat yang war ardi Pak. Yang juga kan yang war ardi. Mana? Atas. Yang di atas. Di atas sini maksudnya. Mafis. Tahu Ah, Fil ya. ardi. Nah, kalau ini kan ma fis samawati wa ma fi ada fi-nya kan? Jelas Ada kan? fi. Ada Dijarkan fi. oleh fi. Nah, kalau ini as-samawati wal ardo. Hmm. Ini nasab. Berarti Ini asamawatinya juga nasab, cuman berarti terbacanya ini. Betul, karena memang jamak muannas itu tanda nasabnya pakai kasroh. Ya, jamak muannas kalau nasab pakai kasroh. Wal ardo kenapa pakai fathah? Karena dia isim mufrad tunggal. Kalau isim mufrad tunggal itu nasabnya pakai fathah. Nah, itu jangan sampai keliru. Ya, jadi ada as-samawati wal ardo, ada as-samawati wal ardi. Lahu ma fis samawati wal ardi karena ada fi-nya di depan. Oh iya. Kalau ini wasi'a itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini fa'ilnya wasi'a membentang. Apa yang membentang? Kursiyu. Kursiyu rofa karena dia jabatannya sebagai subjek fa'il. As-samawati karena menjadi objek maka maf'ul bih maka dia harus nasab. Kebetulan karena dia jamak muannas maka tanda nasabnya menggunakan kasroh bukan fathah. Nah, wal ardo itu diatofkan ke Diatofkan dengan as-samawati. samawati. Karena as-samawati nasab maka al ardo Maka dia nasab. juga nasab. Pertanyaan kenapa al ardo pakai fathah ya? Karena dia bukan jamak muannas. Al ardo itu adalah isim mufrad tunggal. Nah, gitu. Bisa dipaham ya? Ya. Jadi maksudnya kalau kita mendapati bentuk jamak muannas berharokat kasroh itu tidak harus jar karena bisa jadi nasab. Tahu dari mana untuk membedakan antara as-samawati yang nasab dan as-samawati yang jar? Ya seperti tadi harus dilihat indikatornya apa. Kalau sebelumnya ada harf jar, maka tentu saja as-samawati itu adalah jar. Tapi kalau misalkan sebelum as-samawati itu ada fi'il yang menuntut adanya objek, maka tentu saja as-samawatinya itu nasab. Atau misalkan ada inna misalkan. Ada apa lagi yang bisa menyebabkan nasab, maka as-samawati itu tidaklah jar, melainkan kasroh. Penasab kok pakai kasroh? Memang begitu, karena jamak muannas. Satu-satunya ya, yang nasab pakai kasroh itu satu-satunya adalah jamak muannas. Kebalikan dari isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu jarnya pakai fathah. Kebalikan. Isim ghairu munsharif itu kebalikan dari jamak muannas. Oke. Nah, sudah sekarang dibuka rumusnya.
Ya. Hmm. Ini Ini oh, namanya menjelang advance itu begini. Menjelang itu 3. berarti Polanya belum dikasih tahu. ini oh iya bolanya pola saat berapa ini? 3 ya. 3. Oke. Kalau 3 AA. itu apa? Rumusnya AA. Bunyinya AA. Sofaha. terus Coba. Yasfahu. yasfahu. Amarnya Isfah. aha. Isim fa'il atau makna subjeknya Sofihun. Pun. safihun. Isim makna objek Masfuhun. masfuhun. Terus untuk tempat atau waktu Masfahun. masfahun. Berikutnya ini satu rumusnya AU. Au. Somata. Kota. Terus mudhari'nya Yas. Yasmutu. Mutu. yasmutu. Fi'il amarnya Musmut. usmut. Makna subjeknya Somitun. Tun. qamitun. Makna objeknya Mas. Masmutun. Mutun. masmutun. Untuk tempat waktu Masmatun. Tun. oke, masmatun. Berikutnya 4 rumusnya Apa? Ia. 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 Sekarang fi'il madinya bunyinya Qaida. Tidak. qa'ida. Tidak. Mudhari'nya Yas. Yas'adun. Yas'adu. yas'adu. Fi'il amarnya Is'ad. Is. oke, is'ad. Makna subjeknya So. ya Dun. qa'idun. Isim makna objeknya Mas. Mas'udun. mas'udun. Makna tempat waktu Mas. Adu. oke, mas'adun. Terus berikutnya yang lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf itu berarti 4, 5, 6. Ini kira-kira berapa huruf? 4. 4. Kalau 4 bacanya Fa'ala. So. Sofaha. apa? So, Faha. faha. Saya tanya lagi, ini wazannya apa? Fa'ala. 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 Wazan itu apa? Oke, Tolak. pola. Fa'ala. Sekarang fi'il mudhari'nya. 4 huruf punya ciri khas ketika mudhari. Yu. Ya. Du. Yu. Ya, Yuk. Yusofihu. yusafihu. Terus fi'il amarnya. Sofih. Safih. Masdarnya. Ayo, kalau yang ini Mu. sama seperti objek tapi tetap kasih tak marbutah. Ya. Musofa. Musofahatun. Ya, betul. Musafahatun. Musofa. Pernah familiar dengan istilah musafahah? Musofa. Apaan ya? Nggak pernah dengar ya? Enggak. Sesi berikutnya adalah sesi musafahah. Enggak pernah ya. Kalau di apa ya? Di pesantren atau apa itu ada sesi musafahah. Salam-salaman. Musafahah. Aman. Musofa. Ya, musafahah. Oke. Isim makna subjek. Muso. Ihu. Apa ya? Musafihun. Musofihun. Terus mana objeknya? Musofahun. Oke, musafahun. Terus makna tempat waktu sama ya. Sama musofahun. Pokoknya kalau objek sama tempat waktu itu sama. Ya. Untuk membedakannya lagi-lagi kembali ke konteks kalimat. Ya, mengarah kemana nih? Kalau nggak cocok di objek ya kita rubah ke tempat atau waktu. Kalau begitu huruf aslinya apa saja 3 huruf? Sofa. Oke, sofaha. Sekarang berikutnya ini kira-kira berapa huruf? 4. 4. Bacanya
Asmata. Asmata. Wazannya Af'ala. 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 4 huruf, jadi fi'il mudhari'nya adalah Yusmitu. yusmitu. Fi'il amarnya Asmit. asmit. Masdarnya Ini kalau ada semuanya hamzah itu hamzahnya harus ke bawah, harus kasroh. Islam. Apa? Ismatun. Itu ya ciri khasnya ya. Pokoknya kalau ada hamzah di depan, mau dia kasroh, mau dia fathah, pokoknya kalau masdar harus kasroh. Ketika madhi itu silakan mau fathah mau kasroh, tapi kalau sudah masdar itu harus kasroh. Yang ciri yang kedua, untuk yang khusus yang berawalan hamzah, itu 1 huruf sebelum terakhir itu pasti panjang. Panjang pakai alif maksudnya. 1 huruf sebelum terakhir atau istilah lain adalah huruf tengahnya itu panjang pakai alif. Ismatun. Nah ini panjang. Nah, itu ciri khasnya. Sekarang makna subjeknya. Makna subjeknya apa? Di sini. Subjeknya Is. Mus. musmitun. Mana objek sama tempat atau waktu. Musmatun. Huruf aslinya. Sod. Tak. Mim. Tak. Short, mim, ta. Nah, kalau seperti ini, kalau kita belum tahu polanya, kemudian kita penasaran dengan makna dari asmata, kita buka kamus. Kalau kita nggak tahu ini, pasti bukanya di huruf hamzah. Karena hamzah itu yang depan kan. Jadi kalau sudah tahu polanya, kita langsung ke shad, bukan hamzah. Berikutnya, kalau ada fi'il madhi berawalan ta itu sudah pasti berapa huruf? Kalau ada 4. fi'il madhi 5. 5. Oh, 5. Pasti 5, ya kan? Kalau ada fi'il madhi Itu. berawalan tak pasti 5 ya. Nanti tak itu pasti punya pasangan. Ada 2 tuh. Tak pasangan Yang alif. ini. Satunya alif. Nah, satunya alif, satunya lagi apa? Itu. Tasdid. Oke, tasdid ya, huruf double itu kan. Ya. Nah, ini kan ini ada alifnya nggak? Ada. Berarti pilihannya apa? Tasdid. Af'ala. Nah, pasti ya. Kalau begitu bacanya apa? Tasok. Tasok ada. Tasok ada. Harus dikasih tasdid ya. Tasok ada. Tasok ada ini fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya. Ini juga punya ciri khas. Kalau pada fi'il madhinya pakai ta yang 5 huruf itu, pasti untuk mudhari dan amarnya dia berbeda dengan yang lain. Kalau Ya. yang lain itu tengahnya kasroh. Kalau yang berawalan ta itu nggak perlu kasroh, tetap fathah aja terus. Kalau begitu, fi'il mudhari'nya ada. Di atas sod ada. Kebalik-balik hurufnya. Ya. Ya tasok. Tuh. Oke. Oh ya, tasok Jangan ada. Ya tasok. Aduh. Fi'il amarnya. Fi'il amarnya berarti Tasok ada. Tasa'ad. Tasa'ad. Terus masdarnya yang paling mudah ini, tinggal dirubah tengahnya. Tasok ada. Nah, di tengahnya dhamma. Dun. Dun. Tasok udun. Ingat-ingat ini tafakur, tadabbur. Ya. Itu sama. Tafakur, tadabbur, apa lagi? Pernah dengar kata tasyakuran? Iya. Tasyakur kan dhamma itu. Tasyakur. Ya kan? Tasyakur. Banyak ya. Tafakur, tadabbur. Tasyakkaro. Asalnya tasyakkaro ya. Asalnya tasyakkara menjadi tasyakur. Tasyakuran. Apa lagi? Ya pokoknya begitulah yang ada tak-taknya ya. Itu nanti masdarnya, bentuk kata bendanya harus dhamma. Baik, isim makna subjeknya. So'idun. Oke. Makna objek sama tempat waktu bunyinya.
Muta- Mutosa'adun. Mutasa'adun sama ya, mutasa'adun. Huruf aslinya apa saja? Sod, Sin, Dal. Ain, Dal. Ha, Dal. Dal. Oke, sekarang untuk lugawi. Lugawi itu untuk merubah subjek ya. Fi'il madhi. Sofah. Berjabat tangan. Sofaha, dia laki-laki. Sofaha. Kalau dia perempuan, Sofahat. 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 Mereka berdua, laki-laki dua-duanya. Sofaha. Ah, Sofaha. Mereka berdua, perempuan dua-duanya. Sofahata. Sofahata. Mereka laki-laki. Sofa. Sofahatu. Sofahu, jangan sofahatu. Oh, sofahu. Ya. Taknya nggak ada. Sofahu. Kalau mereka untuk jamak perempuan, Sofahna. sofahna. Sekedar untuk pengingat, kalau alif disebut alif apa ini? Alif tasni. Iya. Atasnya. Kalau wawu disebut. Wau jamak. Kalau nun seperti ini untuk jamak Nun niswah. nun niswah, untuk jamak muannas. Sekarang kamu untuk seorang laki-laki. Sofata. Hmm? Sofah. Sofa. Tu. Sofahta. Sofata. Sofahta. Nah, jadi mulai dari sini nih ya. Ini sukun semua nih. Mm-mm. Ya, sukun. Sofahta. Kalau kamu perempuan, Sofah. Sofahti. sofahti. Kalian berdua laki perempuan, Sofahtuma. Tuma. tuma ya, sofah tuma. Kalau kaliannya untuk laki-laki saja. Sofahtum. Sofahtum. Kalau perempuan saja, kalian. Tunna. Nah, sofah tuna. Kalau aku, saya. Sofahtu. Kalau kami. Sofahna. Sofahna. Sofah. Nah, Oke. Sekarang fi'il mudhari'nya. Kalau sofaha itu fi'il mudhari'nya apa? ya. Yusofihu. Kan Yu, 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 yu. Yu. Oh, Yusofihu. Yusofihu. Ini dia laki-laki. Kalau dia yang perempuan. Tusofihu. Sofihu. Tusofihu. Mereka berdua laki-laki. Yusuf. Yusuf. Yusofihani. Kalau mereka berdua untuk perempuan. Yusofihani. Fihan. Tusofihan. Kalau untuk mereka laki-laki. Yusofihuna. Yusafihuna. Mereka jamak tapi perempuan. Yusuf. Fitnah. Yusafihna. Nah, Terus kamu seorang laki-laki. Tuso. Ibu. Tusafihu. Tusofihu. Kalau kamunya perempuan satu. Yusuf. Nah, Tusofihna. Salah. Kurang satu. Salah ya? Sofina. Fini. Tusafihina. Nah, kalau tusafihna nanti ini jamak. Oh iya. Ya. Tusafihina. Jadi yaknya itu yang bermakna kamu perempuan. Kemudian yaknya namanya ya apa? Masih ingat? Ya mukotobah. Mukhotobah. Baik, sekarang kalian berdua sama laki perempuan. Yusofihani. Hani. Musafihani. Kalian untuk jamak laki-laki. Tusofihuna. Tuna. Musafihuna. Kalian untuk jamak perempuan. Yusofihni. Nah, Musafihna. Kalau aku, Yusofihu. kalau domah terus depannya. Usofihu. Usafihu. Jangan berubah jadi a. Kalau kami, Kami nusofihu. nusafihu. Ya, jadi pokoknya kalau sudah awalnya domah sampai akhir domah terus. Kalau dari awal itu fathah depannya fathah terus. maafkan. Nah, sekarang fi'il amar. Apa fi'il amarnya? Sofaha itu fi'il amarnya.
Sofaha. Fi'il amarnya apa? eh, Safih. Ya. Safih. Kamu laki-laki. Kalau kamunya perempuan, perintah kepada kamu perempuan. i- So, Sofi. safihi. Jadi yaknya itu untuk perempuan. Balik. Kemudian kalian berdua. Mau laki perempuan sama. Sofi. Ya. Ha. Safihah. Safihah. Kalian tapi perintahnya kepada jamak laki-laki. Sofi. Oke, safihu. Kemudian perintahnya kepada jamak perempuan. Sofihna. Safih. Nah, oke. Sekarang berikutnya ini kebetulan banyak nih. Ini dia. Masih ingat Kana nggak? Kana. Karena temannya apa gitu. Ya ada berapa tuh? Ada 7 ya. Tapi yang penting gini. Yang penting gini. Kana itu sebenarnya diperbantukan pada jumlah apa? Jumlah Mia. Jumlah ismiyah. Berarti setelahnya kana itu aslinya ada apa dan apa? Ada mubtada dan khobar. Ada mubtada sama khobar. Khobar. Jadi, saya ulang ya. Jadi kana itu sebenarnya fi'il gitu kan. Ya. Tapi fi'ilnya itu tidak berfungsi penuh sebagai fi'il. Tidak berfungsi penuh. Tidak apa ya? Tidak sempurna sebagai fi'il. Karena sifatnya hanya sebagai kata kerja bantu. Kayak is gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Is, am, are, to be ya, seperti to be. To be. Oh, To be itu kan kata kerja sebenarnya, cuma kata kerja Iya. bantu. kata kerja bantu. Nah, kana itu sama. Jadi sebenarnya kana itu sesudahnya kana adalah mubtada dan khobar. Khobar. Keberadaan kana dan teman-temannya yang lain itu posisinya hanya sekedar diperbantukan kepada jumlah ismiyah. Yang dimana jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika belum kemasukan kana, maka mubtada khobar itu punya aturan dasar yang tetap, yaitu sama-sama rofa. Mubtada rofa, khobar pun rofa. Namun karena sudah kemasukan kana, di mana kana dan teman-temannya itu pasti punya pengaruh, maka pengaruh kana itu ada pada khobarnya. Mubtadanya tetap, ya mubtadanya tetap rofa, tapi khobarnya berubah jadi nasab. Nasab. Terus kita kembali lagi ke materi dulu tentang khobar, macam-macam khobar. Khobar itu pada awalnya adalah berupa isim satu kata yang harus rofa. Ya, itu kalau khobarnya adalah satu kata. Tapi khobar itu bisa berupa sebuah kalimat lagi, kalimat baru. Jadi semacam mana kalimat begitu ya. Jadi sehingga khobar itu bisa berupa jumlah fi'liyah, bisa juga berupa jumlah ismiyah. Jadi di dalam khobar itu ada fi'il fa'il, bisa juga di dalam khobar itu ada mubtada khobar lagi. Jadi di dalam khobar itu ada mubtada khobar lagi. Jadi seperti kalimat beranak itu, apa namanya, anak kalimat. Subclause ya. Subclause ya. Jadi apa namanya, ada main clause-nya, ada subclause-nya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Langsung saja sekarang, ini potongan ayat ini ada berapa kalimat, berapa jumlah? Oh, berapa jumlah? Ya. Berapa jumlah dan jumlah itu mulai dari mana sampai mana? Kanu la ya. Hauna. Ini an Dari mukari. an munkari fa'alu. Benar nggak? Jadi ini apa? Kita membiasakan diri untuk memetakan, memetakan kalimat di dalam bahasa Arab ya, terutama di Al-Qur'an. Tadi berapa jumlah? Jumlah total? Dua. Yang pertama dari mana sampai ke mana? Kanu la yatahauna. Hauna. Yang kedua?
An mungkari fa'al. Ya. Nah, Oke, untuk pertanyaan pertama, ada berapa? Jawabannya betul, ada 2. Tapi Yang begitu dari mana berikutnya. sampai kemana, itu Salah. salah. salah ya. Iya, kurang geser dikit. Jadi, Sampai An-Munkari. sampai amungkarin. Oh, ya itu juga Oh, nggak. Jadi, mungkari. kanu la yatanahawna am munkarin. Nah, selesai di situ. Baru Terus, kemudian jumlah kedua, fa'aluhu. Fa'alu. oh, Gitu. Jumlah keduanya pendek. Itu kan fa'alu kan fi'il. Fa'alu. Kan? Fi'il itu. mm-mm. Fi'ilnya fi'il apa? Fa'alu itu. Fi'il madi. Fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi. Oh, bukan. Fa'il Oh, lah itu. wow. Wawu. Oh. Wawu ini fa'il. Ya, Terus ya. maf'ul bih-nya mana? Who. Jadi di sini sudah lengkap ini. Ada fi'il, Oh, ya ada benar. fa'il, subjek, ada maf'ul bih, Ya. objek. Nah, lengkap itu. Fa'alu itu apa artinya fa'alu? Fa'ala. Ya, apa? Fi'il. Apa itu? Mengerjakan. Mengerjakan. Jadi kalau diartikan sendirian nih, fa'aluhu artinya apa? Mereka mengerjakannya. Hanya. Fi'il madhi. Mereka telah Fi'il. mengerjakannya. Nah, mereka telah mengerjakannya. Gitu ya. Ya ampun, cuma pendek doang ya. Jadi kan Iya. itu udah lengkap tuh. Udah ada, Iya. Lengkap. udah lengkap ada fi'il. Jadi itu apa namanya? Itu apa namanya? Ringkas padat itu. Wa'alu itu. Udah kata kerja, subjek, objek ada di situ semua. Padahal cuma kita tinggal ngucapin fa'alu. Fa'alu. Kalau bahasa Indonesia kan panjang tuh. Iya. Makanya kalau ada bahasa Arab, terus kemudian terjemahan, itu panjangnya luar biasa. Oh. Karena misalkan ada buku ya, buku berbahasa Arab, aslinya berbahasa Arab. Kalau sudah diterjemahkan ke Indonesia itu jadi berjilid-jilid itu. Satu buku Oh. dari bisa berjilid-jilid. Ya karena itu. Nah, ungkapannya pendek, tapi kalau diterjemahkan jadi panjang. Jadi betapa efisiennya bahasa Arab ya. Ya, makanya Al-Quran cukup 30 juz. Lah Oh, kalau banyak. model kayak bahasa Indonesia untuk mengungkapkan satu maksud saja itu bisa panjang lebar, yang ngalor ngidul dulu itu bisa 60 juz itu. Bagaimana ngapalnya? Nah, itu makanya ringkas padat. Oke, sekarang jumlah yang utama dulu ya, jumlah yang pertama. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'al. Sebagaimana biasa, kalau sebelum ada kana, maka kita sebut mubtada dan khobar. Tapi kalau sudah ada kana, maka kita sebut Isim kana. mubtada disebut isim kana, khobarnya disebut Khobar kana. khobar kana. Baik, sekarang ini. Mana isim kana? Wau. Oke, wawunya. Terus khobar kana mana? Nah ini antara yang Ya tanah hauna. Gini dulu, konsepnya begini dulu. Mubtada dan khobar itu aslinya sama-sama apa? Rofa. Sama-sama rofa kan? Terus kalau sudah ada kana, yang berubah mana ini? Nasab. Khobar. Nasabnya di mana? Khobar. Khobarnya Khobar. kan? Oke. Tadi kanu isimnya sudah ketemu belum? Isimnya. Sudah. Sudah. Tahu kan? Nah, berarti yang belum ketemu apanya? Isim. Khobarnya. Khobarnya. Oke. Khobarnya kana itu harus apa? Harus nasab. Nasab. Cari di situ. Ada yang nasab nggak? Yang nah. Layatana hauna. Bukan. Itu kan fi'il mudhari. Nah, ayo. Ada yang nasab nggak? Jawabannya nggak ada. Ada. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti harus kolektif. Kolektif, iya ya. Khobarnya berupa jumlah. Anak kalimat. Ya. Gitu. Kira-kira khobarnya apa? Jumlah filia itu ya. Jumlah fi'liyah, betul. Jadi khobarnya adalah ini. Ini kan setelah kanu kan jumlah fi'liyah nih. Nah, jumlah fi'liyah itu semuanya mahal apa? Mahal nasab. Mahal nasab. Iya, jadi
La yatanahawna ini kan ada fi'il sama fa'il kan. Berarti ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Filia. Jumlah fi'liyahnya ini mahal nasab Mahal nasab. karena sebagai Is, Isim isim kanut khobar kana. Khobar kana. kabar karena. karena Oke, Masih belum cepet jawabnya, tapi udah ya, nggak tahu. apa-apa. Yang penting tahu arahnya. Eh, kan kadang baca peta itu lambat. Gitu. Iya Nggak benar. apa-apa, yang penting tahu arah, nggak nyasar. Terus begini, tadi kan ini kalimatnya apa? Potongan kalimat ini, potongan ungkapan ini ternyata bukan hanya satu kalimat, ada lebih dari satu kalimat, lebih dari dua ya, maaf, lebih dari satu jumlah. Berarti ada berapa jumlah? Ada dua jumlah kan? Nah, ketika ada satu ungkapan lebih dari satu kalimat atau satu jumlah, pasti kita harus mencari dan memastikan mengenai hubungan per jumlah. Hubungan antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua. Hubungan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Kedua. Untuk melihat hubungan itu, untuk melihat korelasi itu, maka yang perlu kita lihat bagian yang mana? Isim dari kalimat pertama yang terakhir. Salah ngomongin. Hmm. Ya, oke. Kata terakhir dari kalimat pertama. Oke, kata terakhir dari kalimat pertama. Dan itu pasti isim. Ya, seperti yang sering kita ungkapkan, setiap kalimat dalam bahasa Arab itu pasti berakhiran isim. Meskipun dia tersembunyi. Jadi, nggak ada kalimat itu berakhiran harf, itu nggak ada. Kalimat itu di ujung akhirnya itu fi'il itu nggak ada. Kalaupun misalkan ada fi'il, itu tampak luarnya saja. Kita tahu fi'il itu butuh fa'il. Fa'il itu nggak bisa tersembunyi juga. Yang tersembunyi itulah yang kita anggap sebagai yang paling terakhir. Bukan fi'ilnya yang kelihatan, tapi fa'il yang tersembunyi. Nah, jadi yang perlu kita lihat untuk mengetahui hubungan per kalimat, hubungan antara satu kalimat yang pertama dengan kalimat yang berikutnya, kita cukup melihat ujungnya, ujung kalimat pertama, yang terakhir, yaitu pasti berupa isim. Apa yang kita pastikan? Apakah dia nakiroh atau satu lagi apa ya? Pokoknya Apa? general atau definite. Oke, ma'rifah. Ma'rifah. Oke, sekarang kalimat pertama itu akhir kata yang paling terakhir, Bang. Munkarin. Kata terakhir dari kalimat pertama adalah mungkarin. Sekarang mungkarin itu isimnya masih umum atau sudah tertentu? Masih umum. Masih umum. Masih umum itu berarti nggak ada alnya. Ya, nggak ada alnya. Maka kalau kata terakhir dari kalimat pertama itu masih umum atau yang kita sebut dengan isim nakiroh, maka jumlah berikutnya atau kalimat berikutnya posisinya sebagai sifat. sifat. Kalau sifat berarti di sela-selanya itu kita kasih apa? Kalau mengartikan. Kalau mengartikan kita kasih apa? Yang. Yang. Nah, gitu ya. Jadi setelah di sini an mungkarin dari kemungkaran yang kasih yang. Mereka telah Nah, mengerjakannya. apa? Kemungkaran yang mereka kerjakan. Mereka telah kerjakan. Gitu. Jadi kita lihat perbatasannya. Kalau sebelumnya ini nakiro itu umum. Umum itu nggak ada alnya. Maka di sininya kalimat kedua kita kasih yang. Ya, kalimat kedua kita kasih yang. Tapi kalau sebelumnya berupa ma'rifah, kata terakhir dari kalimat yang pertama itu ma'rifah, ada alnya misalkan, maka kalimat kedua ini kita kasih apa? Bisa sedangkan atau padahal begitu ya. Padahal. Sedangkan boleh. Karena posisinya bukan sifat, tapi sebagai apa? Hal.
keterangan keadaan. Keterangan keadaan. Ya, ya. Oke, sekarang ada 12. Nomor 1 apa? Nomor 1. Ya, ayo, Isim. jangan dihitung. Tinggal ngitung kan? 1 sampai 12. 1. Oh ya, kanu, Nomor 2-nya? wau, Oh, Nomor 3-nya? la, Lah. 4-nya? ya tanah, Tenang. Ya tanah hau. Bukan ya Ya. tanah oh saja. ya tanah hau. Itu dari kata apa? Kata dasarnya apa? Tanaha, tanaha, Dengan tanaha. Itu kan kalau naha, wazan tafa'ala itu kan taknya tambahan. apa Allah, Itu nah, dari kata nah, nahi, nahi. oh Nah, nah, Apa nahi? tidak. Bukan, itu nafi, tidak. Oh, Ayo, nahi apa? jangan. Jangan, jangan itu apa? Untuk apa? Untuk terang. jangan melarang. Berarti ya tanahuna mereka melarang. Kalau dikasih la ya tanahuna mereka tidak melarang. Ya. Jadi gitu dikait-kaitkan la ya tanahuna mereka tidak melarang. Itu nomor 4. Nomor 5-nya apa? Wau-waunya. Betul, waunya. Terus nomor 6-nya apa? Nomor 6-nya la yatahauna. Jumlahnya kan? Sebelahnya. ya, Nah. Ya. Terus nomor 7. an, An. Nomor 8. munkarin, Red. Nomor 9. Wah, hmm, lu Ini yang yangnya, Fa'alu. fa'alu, oh, fa'alu. bau Nomor 10. lu Fa'alu. wau. Nomor mau 11. Hu, Nomor Nomor 12 12. alu. dua-duanya yang tadi, yangnya, Ya, fa'alu. Nah, itu. Jadi kelihatannya cuman berapa itu? Cuman iya, 10 ya. Mm-mm. Tapi kita harus udah hitung juga, menjadi 12. ya, Karena ada 2 kali bergabung. Ini ya, layatana hauna bergabung karena menjadi khobar dari kana. Kemudian fa'aluhu bergabung karena posisinya jadi sifat. yang, Kenapa jadi sifat? Karena jatuh setelah isim yang nakiroh. Masih umum. Kasih yang. Kalau ngartikan, kasih yang. ya. Jadi gimana? Ngartikannya gimana? Kanu layatana hauna amun karim fa'aluhu. Mereka adalah, ya, Mereka ini maksudnya adalah ini tokoh-tokoh agama Nasrani maupun Yahudi Ahlul Kitab zaman dahulu. Kanu ahli. ini kan fi'il apa? feel itu lama, lampau. Fi'il madhi lampau kan. Jadi Hmm. sebenarnya mubtada khobar itu tidak punya waktu. Tidak terikat dengan waktu. Karena isim pada dasarnya tidak terikat waktu. Waktu, Yang terikat waktu itu hanya fi'il. Fi'il madhi terikat waktu lampau. Fi'il mudhari bisa sedang atau akan datang. Fi'il amar untuk akan datang. Nah, karena asalnya jumlah isminya itu tidak terikat waktu, namun kemudian si pembuat yang berbicara yang mengungkapkan satu ungkapan ini ingin menjelaskan sesuatu peristiwa yang telah lampau. Mau tidak mau harus ditambahkan kata yang bisa mewakili masa lampau itu. Tapi kalau sudah terlanjur ini jumlah isminya. Jumlah isminya mestinya tidak ada waktu. Tapi yang punya kalimat ingin memasukkan unsur waktu. Maka caranya adalah ditambahkan kana dalam bentuk fi'il madhi. Nah, gitu ya. Jadi gimana ngartikan? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka mereka dulu ya. dulu mereka para ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama baik Yahudi maupun Nasrani, la yatanahawna an munkarin fa'alu. Tidak mencegah Mhm, mhm.
Tidak mencegah Kemungkaran. dari Kemungkaran. eh, kemungkaran yang 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 Telah telah mereka mereka lakukan. Jadi penyimpangan yang terjadi itu karena cueknya ulama-ulamanya pada masa awal dulu. Ketika ada kemungkaran dibiarkan. Ketika ini ada tidak benar begitu dibiarkan. Akhirnya apa? Keterusan. Jadi makanya akhirnya apa? Penyimpangan dalam agama itu menjadi sesuatu yang seolah-olah benar. Nah, itu karena apa? Karena mereka tidak melarang dari awal suatu kemungkaran yang mereka lakukan. Yang jamaahnya lakukan. Dibiarkan aja. Dibiarkan itu bisa jadi karena memang tidak enak mau negur, atau karena intinya. memang orangnya itu punya power gitu, jadi takut Ya. mau ngingetin. Jadi macam-macam faktor. Tapi itu akhirnya apa? Menjadi keterusan. Kan mulai yatanahawna 'anil munkari fa'al. Oke, sekarang kita urai. Kan adalah fi'il madi. fi'il madhi nakis ya. Nakis itu maksudnya Nakis. Tidak sempurna. Kemudian mabni ya, fi'il madhi itu pasti Mabni. mabni. Mabninya mabni Mabni dhammah. mabni dhammah ya, kosong. Kemudian wawunya. Fa'il. Hmm, Isim. dulu. Isim apa? Isim. Isim Domir, domir mabni, Domir. muttasil. Muttasil. Mabni atau mu'rab? mabni Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Mabni pun sukun. Mahal. Mahal rofa. Kenapa? Subjek. Fa'il. Jangan fa'il. Itu kan fi'il biasa kalau fa'il. Oh, Ini apa fi'ilnya dong? fi'il nakis. apa dong? Isim kana. Oh iya. Baru diomongin yang tadi. tadi ngomongin Ya, padahal. memang mirip antara isim kana sama fa'il itu mirip. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting dibiasakan terus. Gitu. Ntar juga lama-lama terformat kok di benak kita. Karena belum terformat dengan jelas. Ibarat fotokopi itu lagi masih buram fotokopi. Betul. Oke, sekarang nomor 3. La. Haf Harf apa? afdal Nafi. 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 Nafi itu mu'rab. ya afnafi Mabni mabni sukun Oke, mabni sukun. Kosong ya. Terus nomor 4. ya fi'il. Fi'il Fi'il. apa? Fi'il mudhari. Mudhari apa? Mudhari jamak. Ya, terus. nasab. Fi'il mudhari kan ada 3 jenis. Ada sahih akhir, mutal akhir. Muhtal akhir. Muhtal akhir. Oh, yang Bukan. Afal khamsah. Afal khamsah. Kan ada wawunya. Oh iya benar. Kalau ada wawunya, ada alifnya, ada ya-nya itu di belakangnya maksudnya itu namanya apa? Khamsah. Oke, mu'rab atau mabni? mu'rab Mu'rab. Rafa nasab atau jazm? rofa ya Nasab. Kenapa? Rafa. Oh rofa. Kenapa Rafa? Karena ada yang menasabkan tidak ada yang menjasabkan dan tidak ada Oke. Tandanya kalau dia Rafa tetapnya nun. tetap nun. Nunnya masih ada kan? Nah, Ya. makanya nun tidak dihitung sebagai sebuah kata karena dia hanya pengganti dhammah. Tanda Rafa ya, tanda Rafa. Kemudian nomor 5. 5 wau. Isim domir Domir apa? dari hasil Hasil. Mabni atau mu'rab? mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Mahal apa? Mahal rofa Sebagai apa? sebagai Fa'il. Fa'il lah. Kalau ini fa'il. ini Karena ini fi'il beneran ini ya. Oke. Terus nomor 6. Nah, ini apa ini? 6. Itu Obat. tadi. Apa dulu ininya? jumlah ya. Betul. Jumlah apa? Jumlah filia. Betul. Jumlah filia. La yatanahawna mahal apa? Mahalnya nasab. Oke, mahal nasab. Kenapa mahal nasab?
Karena dari kobarnya kobarnya kana. Khobar Kobar. kana. Oke. Khobar kana kan nasab kan? Ya. Oke. Yang nomor 7. An. Harf Harf apa? Harf jar. jar. Oke. Udah Mabni. ketawa. Udah ketahuan. Ya kepencet ini. Pencet duluan. Kebetulan. Oke. Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Oke. Sekarang mungkarin. Eh, 8. isim. Isim apa? Fiil. Mungkarin ada tanwin. Isim. Isim ya. Isim mufrad. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Isim mufradnya mabni atau mu'rab? Isim Isim mufrad. mufrad itu pasti mu'rab. Roh. Ya. Oh, Kemudian rofa nasab atau jar? I'rabnya. jar. Jar. Kenapa harus jar? Dijalankan Jar oleh an. Oke. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Betul. Nomor 9. Fa'alu. Walu. fa'alu. Eh, fiil. Fi'il. Fi'il apa? Mati ya. Fiil. Fi'il apa? Fi'il Tadi. madi. Mabni atau mu'rab? Lalu Mabni atau mu'rab? Kalau madi apa sih? Mabni ya? Mabni. Mabni apa ini? Mabni sukun. Mabni. Mabni Ayo ditunggu. Mabni. Mabni apa di nih? Doma tuh apa? Doma. Ah, Doma. Oke. Nah, terus 10. Wawunya nih berarti. bau. Isim domir. Garis Oh, fiil. mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Mahal apa? Mahal rofa. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il. Oke, sudah mending lumayan nih. Oke, sekarang hu. Oh, Oh, isim. Isim. Isim Isim. apa? Isim domir yang terpisah sendirian. Enggak terpisah, itu tulisannya aja terpisah. Oh gitu. Iya, Jadi nyambung. yang Nyambung. terpisah itu kalau jadi mubtada, ya. Kalau di belakang itu pasti nyambung semua. Itu karena wawu nggak bisa disambung. Memang karakternya wawu, bukan Jadi kalau kita. gitu baris mutasil. Dhamir baris muttasil. Mabni atau mu'rab? 11. Dia itu Nih. mabni Mabni apa? domah. Mahal. Mahalnya dia itu nasob Kenapa? karena dia jadi objek. Lebih. Objek itu apa? Maf'ul bih. Lebih. Oke. So, terus nomor 12-nya apa? Yangnya itu sifat. Fa'aluhu. Apa itu? Khobar ya. Apa dulu? Apa dulu jenisnya? Jenisnya ini kalimat. Fi'liyah. Tim. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Salah ya. Mahal apa? Mahalnya dia sebagai apa ya? Hal itu sifatnya. Katanya sifat. Kok hal? Sifat. Jadi apa? Mahal apa? Sifat dari apa? Sifat dari Mungkarin. Mungkarin itu kan Mungkarin. jar. Berarti Jar. sifatnya harus jar juga. Oke, jadi jar mahal. juga. Jadi mahal? Jar. Mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena sifat dari munkari yang jar. Sifat atau naat ya? Ya, naat itu sifat sama. Nah, naat itu sifat. Itu istilah lain. Kalau sifat itu bahasa Arab juga, cuma sudah diserap ke Indonesia. Nah, kalau naat itu ya sifat juga sama, cuman nggak ada serapan ke Indonesia. Al-Munkarin. Nah, ininya kosong ya, karena jumlah. Ya udah, kayak gitu aja. Jadi kalau kita setiap melihat kalimat itu harus dipetakan dulu. Ada mapping dulu ya. Jadi ini fi'liyah atau ismiyah. Kemudian kalau sudah lebih dari panjang kalimatnya ini pasti bisa jadi lebih dari satu kalimat, lebih dari satu jumlah. Lalu kita penggal-penggal.
Ini penggalannya sampai mana, penggalannya sampai mana. Setelah tahu penggalannya, baru kita hubungkan. Ini hubungannya apa nih? Kata kedua, pertama sama kedua, kedua sama ketiga, terus begitu. Cukup kita lihat ujung akhir dari kalimat sebelumnya. Ini isim nakir atau ma'rifah. Untuk menentukan apakah kalimat berikutnya itu menjadi sifat yang kita kasih yang, atau menjadi hal yang kita kasih artinya sedangkan misalnya. Hmm. Itu seperti itu. Jadi kalimat panjang itu nggak usah keder, sebenarnya dipotong-potong dulu. Kita selesaikan per apa namanya per blok, Mm-mm. ya. Kita blok dulu satu blok, lalu itu kita gabung. Hmm. Jadi jangan takut menghadapi kalimat panjang. Oh ini panjang nih, gitu kan? Jadi, Mm-mm. jadi takut duluan nggak usah, sama aja mau panjang mau pendek itu sama. Yang penting kita tahu penggalanya, tahu bloknya mana, terus kita nanti sambung-sambungkan per kalimat. Dan itu selalu seperti itu bahasa Arab. Baik. Sekarang ayat ayat ke 91 ya, kalau nggak salah. 91. Ya, betul. Betul. Nah, kebetulan cuma ada dua kata, yaitu waro'a dan lima. Waro'a itu artinya di belakang. Di belakang. Ya, di belakang. Misalkan gini, al-bait itu rumah, ya kan? Al-bait Ya. rumah. Kalau di belakang rumah, Waro'atul bait. nggak usah tuh, waro'al bait. Waro'al bait. Baik. Itu hunya domir itu ya. Waro'ahu itu hunya domir. Ya, di belakang masjid. Waro'al masjid. Ah, kalau lawannya belakang, kalau depan apa bahasa Arabnya? Hmm. Depan itu Ah, Masih ingat? ah. Gini. Kalau sholat, kalau yang di depan itu siapa? Imam. laki-laki imam. Imam kan? Mm-mm. Nah, kalau depan tuh amam, amama. Oh, Oh, mama. oh, Oh, Nah, gitu. nah. Jadi ingat-ingat imam aja ya. Tapi harapannya jadi fathah, bukan i tapi a. Amam, Hmm. amama. Jadi kalau di depan rumah bahasa Arabnya apa? amama baiti. Amam al-bait. Bait. Kalau di belakang rumah, Waro'al baiti. wara al-bait. Kayak gitu aja. Di depan masjid, Ama Sama masjid. amaman masjid. Ya, gitu aja. Di depan pasar, Ah, Amamal pasar. pasar. Pasar ya nggak tahu. suq, Apa, Suq. Pak? suq. Sin, wawu, kof. Oh, Suq, suq. suqon. Pakai kof ya. Suq. Hmm. Jadi kalau depan pasar, amam as-suq. Sama suq. Amam as-suq. Waro'al suq. Ya, 5. oke. 5 apa 5? 5 mengapa? Apa? Why? 5 5. itu asalnya memnya panjang. Jadi sebenarnya Bersama mereka. tadinya dua kata itu li sama ma. Tapi ma-nya itu untuk bertanya, untuk istifham, pertanyaan. Kenapa? Kemudian dalam aturan pengecualian dalam bahasa Arab itu ma yang asalnya panjang itu kalau ma pertanyaan ya, ma untuk istifham, untuk pertanyaan, kalau didahului oleh harf jar maka bisa atau boleh dibuang alifnya. Ma yang apa yang itu ya? Bukan apa, Oh, ma yang, apa? ma yang pertanyaan, ma yang Oh, untuk bertanya apa, ya kan ma-nya panjang juga. Kalau didahului oleh harf jar maka boleh dibuang alifnya. Jadi pendek. Yang tadinya ma karena lima. Asalnya lima. 5. Oke, lima artinya mengapa. Udah ya, yang ada kotaknya kan cuma dua tuh. Iya, Nah, panjang banget. coba. Dan jika Pokoknya jangan takut sama panjang. Iya. Pasti ada blok-bloknya. Nih, wa idza qila lahum. Nah, kemudian nanti satu blok lagi aminu bima anzalallah. Kemudian qalu bisa sendirian. Nu'minu bima unzila alaina.
Kemudian berikutnya wa yakfuruna bima wara'ahu. kamu. Berikutnya wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Kemudian qul sendiri bisa. Betul, Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu. Satu. Kemudian in kuntum mu'minin. Satu kalimat. Jadi banyak kalimat sebenarnya. Tinggal disambung-sambungkan. Makanya kalau misalkan tahu penggalannya begitu. Kemudian kita lagi nafas lagi nggak bisa panjang misalkan. Kalau ngaji bisa dipenggal-penggal. Tapi penggalannya jangan sampai salah. Biar maknanya tidak salah. Kalau penggalannya salah itu nanti maknanya bisa bergeser. Makanya kalau kita belajar tahsin itu kan kalau nggak wakaf nggak boleh berhenti kan. Itu khawatir salah. Tapi kalau sudah tahu apa namanya maknanya itu bisa. Sekarang tahu artinya qilah, masih ingat qilah? Dikatakan. Dikatakan. Baik, sekarang ya dari depan. Wa idza qila lahu. Dan Dan ya, Apabila dikatakan apabila bukan ba- ketika. Apabila apabila dikatakan kan kepada mereka aminu. mereka berimanlah. Berimanlah kalian. Ini fi'il amr ya. Kalau tengahnya kasroh itu fi'il amr. Kalau Iya, tengahnya fathah itu fi'il madhi. amanah. Oh iya, Amanu mereka telah beriman. Kalau iya, iya. aminu berimanlah kalian. Berimanlah Oke. kalian Bima anzalallahu. dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan apa yang Allah telah turun. Turunkan. Oke. Ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab, berimanlah kalian terhadap apa yang Allah telah turunkan. Maksudnya Al-Quran. Ya, Karena Al-Quran juga diturunkan oleh Allah, Injil juga sama, Taurat juga sama. Apa jawaban mereka? Qalu mereka berkata, nu'minu. kami telah beriman. Nggak pakai beriman, nggak pakai telah. Nu'minu. Oh, kami beriman Kami Bima unzila alaina. dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Nah, pada jawaban mereka begitu. Jadi berimanlah kepada kitab yang diturunkan Allah nih kepada Muhammad. Mereka bilangnya, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Maksudnya kepada bangsa kami. Muhammad orang Arab. Kami orang Israel. Kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami saja. Kayak gitu. Ya, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada nabinya orang Arab. Orang Israel nggak mau. Maunya itu nabinya orang Israel, bahasanya Ibrani. Makanya pokoknya kami hanya beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Nah, karena alasan itu maka wayakfuruna bima wara'ahu. mereka Mereka mengingkari dari dari Terhadap apa yang dan apa terhadap apa yang di belakangnya. yang Ya, di Al-Quran, belakang. Al-Quran itu kan di belakangnya. belakangnya. Di belakang Taurat kan? Oh, Di oke. belakang itu maksudnya sesudah. Mm-mm. Nah, jadi makna aslinya di belakang. Jadi mereka mengingkari terhadap apa yang ada di belakangnya. Belakangnya Taurat yang mereka percayai. Padahal wahuwal haqqu. Dan mereka membenarkan, Bukan. Padahal yang di belakangnya itu adalah al-haqqu. Oh, Padahal dia yang di kebenaran. belakang adalah juga benar. Benar. Musaddiqal fungsinya yang belakang, maksudnya Al-Quran itu musaddiqan membenarkan lima ma'hum apa yang ada pada mereka. apa yang Apa yang bersama bersama mereka. Jadi fungsi Al-Quran itu membenarkan, menguatkan apa yang ada bersama mereka. Yang ada bersama mereka itu Taurat. Jadi bukan sesuatu yang berbeda, malah justru menguatkan. Di Al-Quran banyak cerita tentang Nabi Musa. Jadi Al-Quran juga mengakui kenabian Musa. Gitu mestinya kan sebagai estafet ya dari Taurat yang mereka pegang. Tapi mereka nggak mau. Kami hanya percaya beriman kepada yang diturunkan kepada kami saja, bangsa Israel.
Qul, Kata katakanlah katakanlah. Oke, katakanlah maksudnya ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada Bani Israel yang waktu itu ada di Madinah. Falima taqtuluna anbiya Allah. Why? Kalian, apa kenapa kalian membunuh Membunuh Nuh nabi-nabi nabi nabi-nabi Allah Allah min qablu, sebelumnya dari sebelum sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika padahal kamu orang kamu kalian orang-orang yang beriman. Jadi Nabi itu disuruh mengusik cara berpikir mereka. Oke, kalau kalian beriman kepada Taurat, baik, silahkan. Tapi mengapa kalian tetap membunuh para nabi, nabi-nabi sebelumnya? Jika kalian tuh orang yang beriman kepada Taurat, memangnya Taurat memperbolehkan membunuhin nabi? Kan tidak. Jadi sebenarnya iman mereka itu hanya ya cuma lip service aja gitu. Karena kalau orang yang beriman kepada Taurat, jangankan membunuh nabi, membunuh orang biasa saja harus dieksekusi mati gitu, tanpa ampun. Tapi mereka dengan seenak saja membunuh orang-orang. Apakah itu yang dinamakan iman kepada Taurat? Makanya Nabi diperintahkan Allah untuk bertanya seperti itu, mengajukan pertanyaan. Mengapa kalian tetap membunuh para nabi Allah sebelumnya? Min qablu. In kuntum mu'minin, jika kalian memang adalah orang-orang yang beriman kepada Taurat. Nah, jadi ya imannya cuma sekedar pengakuan saja, tidak dilaksanakan. Jadi Seperti mereka terdiam ya kalau ada di sana. Jadi kalau kita ada di sana berarti si itu pada terdiam ya. Ditanya. iya, Ya, pada terdiam habis itu makanya iya nggak bisa jawab, maaf. nggak bisa jawab, karena mereka merasa oh iya juga sih gitu kan. Dalam hati mereka iya juga sih, Taurat memang melarang gitu. Tapi mereka laksanakan juga apa yang dilarang. Sudah, sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting itu ya, jumlah fi'liyah ismiyah, isim fi'il harf itu aja yang di. Terus kemudian penggalan-penggalannya, kalau ada kalimat panjang, kita lihat akhir ujung dari kalimat sebelumnya, apakah isim nakirah atau ma'rifah. Nanti untuk menentukan posisi kalimat berikutnya, apakah menjadi sifat yang kita kemudian kasih yang, atau menjadi hal yang kemudian kita kasih misalkan dengan kata sedangkan. Seperti ini juga nih sama nih, wayakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu. Sedangkan itu juga benar gitu loh ya. Ada sedangkannya di sini karena jatuh setelah ma'rifat. Hu itu kan ma'rifat dhamir. Nah, seperti itu nanti bisa menentukan apakah kalimat sebelumnya kita kasih yang atau kita kasih sedangkan. Ya sudah. Shadaqallahu ta'ala. Silakan doa. Allah Allahumma ilm yarhamna Al-Quran waj'alhu lana aman ma'muran wa huda wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma yaqulna warzuqna tilawat ana wa'atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la an la ilaha ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu wa ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi Mbak Ani, makasih.